Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja melontarkan pernyataan yang memperpanjang bayangan ketidakpastian global. Saat mengunjungi Tajikistan, Putin mengungkapkan bahwa Moskow akan segera mengumumkan sistem persenjataan baru yang tengah dikembangkan untuk memperkuat barisan senjata nuklirnya. Putin, tingkat kecanggihan sistem pencegahan nuklir kami lebih tinggi dibandingkan negara manapun yang memiliki senjata nuklir. Pernyataan ini bukan hanya sekadar gertakan. Ini muncul di tengah dua krisis besar, perang berkepanjangan di Ukraina dan menghilangnya perjanjian pengendalian senjata nuklir New START. Lebih lanjut, Putin memperingatkan bahwa dunia kini memasuki fase baru perlombaan senjata, dan beberapa negara bahkan sedang mempersiapkan diri untuk melakukan uji coba nuklir secara langsung. Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah, apa implikasi dari klaim Rusia ini? Mengapa perjanjian New START terancam punah? Dan seberapa serius ancaman uji coba nuklir fisik di masa depan? 1. Proyek strategis di tahap akhir. Putin menegaskan bahwa proyek-proyek pengembangan senjata strategis Rusia berjalan sesuai rencana dan kini berada pada tahap akhir penyempurnaan. Klaim kecanggihan, Rusia tidak merinci jenis senjata baru tersebut, tetapi Putin menekankan bahwa semua yang pernah saya bicarakan di tahun-tahun sebelumnya kini sedang berjalan. Tujuan, pengumuman ini berfungsi sebagai sinyal pencegahan langsung kepada NATO dan AS, menunjukkan bahwa Rusia tidak akan gentar dalam modernisasi pertahanannya di tengah ketegangan Ukraina. 2. Keseimbangan kekuatan nuklir. Meskipun Rusia mengklaim keunggulan, AS dan Rusia masih mendominasi kepemilikan hulu ledak nuklir global. Rusia, Fast Data memiliki total 5.459 hulu ledak nuklir, dengan sekitar 1.718 dikerahkan. Amerika Serikat, Fast Data memiliki total 5.177 hulu ledak, dengan 1.770 dalam status aktif. Klaim keunggulan teknologi Rusia ini menunjukkan perlombaan senjata modern bukan lagi soal kuantitas hulu ledak, tetapi soal tingkat penetrasi dan sistem pencegahan hipersonik. 1. Masa depan perjanjian New START. Pernyataan Putin tentang senjata baru muncul di saat yang genting bagi pengendalian senjata global. Tanggal akhir. Perjanjian pengendalian senjata nuklir New START antara Rusia dan AS akan berakhir pada Februari 2026. Tujuan perjanjian, ditandatangani pada 2010, New START membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dapat dikerahkan oleh kedua negara dan menetapkan sistem verifikasi. Prospek suram, hubungan yang memburuk akibat perang di Ukraina membuat prospek perpanjangan perjanjian ini kian tak pasti. Komitmen sementara, Kremlin sempat mengatakan Rusia akan tetap mematuhi ketentuan selama 1 tahun setelah masa berlakunya habis. Sebuah langkah yang disambut baik oleh Donald Trump. Namun, kesepakatan pengganti masih nol besar. 2. Putin mengakui perlombaan senjata baru. Putin terang-terangan mengakui bahwa dunia saat ini memasuki fase baru perlombaan senjata. Putin, memang sedang terjadi semacam perlombaan senjata. Hilangnya perjanjian New START secara efektif menghapus batasan formal pada jumlah senjata strategis yang dikerahkan oleh dua kekuatan nuklir terbesar dunia. Ini menciptakan kekosongan kendali yang berbahaya. 1. Godaan uji coba nyata. Putin membawa ancaman ini ke tingkat yang lebih mengkhawatirkan dengan menyebut bahwa beberapa negara sedang bersiap untuk melakukan uji coba nuklir secara langsung, fisik. Kebutuhan versus kemampuan komputer. Para pakar senjata global sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk melakukan simulasi komputasi terhadap daya ledak dan efektivitas bahan bakar nuklir. Keyakinan lama. Namun, menurut Putin, sebagian kalangan di sejumlah negara masih percaya bahwa pengujian nyata diperlukan. Putin, selalu ada godaan untuk menguji efektivitas bahan bakar tempur yang telah disimpan selama bertahun-tahun. 2. Peringatan Putin, kami akan menyesuaikan diri. Putin menegaskan bahwa Rusia akan menyesuaikan diri dengan dinamika pengujian nyata tersebut. Putin, itulah mengapa saya katakan, jika mereka melakukan pengujian, kami juga akan melakukannya. Jika salah satu negara adidaya nuklir melanjutkan uji coba fisik, ini akan menjadi eskalasi besar yang belum pernah terjadi sejak berakhirnya Perang Dingin, melanggar norma-norma non-proliferasi yang ada. Klaim Putin mengenai senjata nuklir baru dan peringatan uji coba ini harus dilihat sebagai strategi deterrence, pencegahan, dan politik domestik. 1. Taktik negosiasi. Pengumuman senjata baru adalah alat tawar-menawar yang kuat. Rusia mungkin menggunakannya untuk menekan AS agar mau bernegosiasi perpanjangan atau pengganti New START, namun dengan syarat-syarat yang lebih menguntungkan Kremlin, terutama di tengah isolasi diplomatik akibat Ukraina. Hal ini juga berfungsi sebagai pesan bahwa ancaman sanksi dan bantuan militer ke Ukraina tidak akan menghentikan kemajuan teknologi militer Rusia. 2. Risiko jangka panjang.
kekosongan kontrol, berakhirnya New START tanpa pengganti akan meningkatkan risiko salah perhitungan dan ketidakpercayaan. Setiap pihak akan leluasa mengembangkan dan mengerahkan senjata tanpa verifikasi. Perang dingin baru. Peringatan Putin tentang perlombaan senjata dan uji coba nuklir fisik mengkonfirmasi bahwa dunia telah kembali ke era kompetisi kekuatan besar, dengan risiko eskalasi yang jauh lebih tinggi daripada yang dibayangkan beberapa dekade terakhir. Pernyataan Putin dari Tajikistan ini adalah pengingat suram bahwa proyeksi kekuatan nuklir masih menjadi inti dari geopolitik. Dengan New START yang berada di ambang kehancuran, dan ancaman uji coba nuklir fisik yang mengintai, dunia harus menghadapi kenyataan bahwa risiko bencana nuklir sekali lagi meningkat. Menurut Anda, haruskah AS menerima tawaran perpanjangan New START dari Rusia, meskipun hubungan keduanya memburuk, demi menghindari perlombaan senjata yang tak terkendali? Sampaikan analisis dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah.